Makhluk-makhluk mitologi adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak terlihat oleh mata kita, seperti yang tertulis dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 8. Dan Dia telah menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang belum kamu ketahui. Penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu, dari yang terlihat maupun yang gaib, seperti makhluk mitologi dalam Islam yang berhasil kami rangkum, yang juga harus diyakini keberadaannya. Mereka memiliki sifat, bentuk, dan tugas yang berbeda-beda. Siapa saja makhluk-makhluk tersebut, bagaimana cerita dan asal-usul mereka, apa hubungan mereka dengan kita sebagai umat muslim? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video ini. Oke, sebelum lanjut, saya Andrew. Mohon berikan like, komen, dan subscribe supaya saya semangat membagikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja ke yang pertama. Dabat al-Arq. Salah satu makhluk mitologi dalam Islam yang mungkin jarang kita dengar yaitu Dabat al-Arq. Apa itu Dabat al-Arq? Bagaimana bentuknya? Dan apa perannya dalam sejarah Islam? Mari kita simak bersama. Dabat al-Arq adalah binatang buas atau monster yang akan muncul dari perut bumi menjelang hari kiamat. Nama Dabat al-Arq berarti binatang melata dari bumi. Binatang ini disebut-sebut sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Dabat al-Arq akan muncul ketika manusia sudah tidak lagi percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang ini akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas, sehingga tidak ada yang bisa menyangkal kebenarannya. Dabat al-Arq akan memberikan tanda pengenal kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dengan menggunakan tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Tongkat Nabi Musa akan membuat wajah orang-orang mukmin bersinar, sedangkan cincin Nabi Sulaiman akan membuat hidung orang-orang kafir terlihat. Dengan demikian, tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan keimanan dan kekufuran mereka. Lalu, bagaimana bentuk Dabat al-Arq? Sayangnya, tidak ada penjelasan yang pasti tentang wujud binatang ini. Namun, ada beberapa riwayat yang menyebutkan, dari Ibnu Jurais meriwayatkan bahwa Dabat al-Arq memiliki gabungan antara beberapa binatang seperti kerbau, babi, gajah, rusa, harimau, dan unta. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, binatang ini mempunyai punuk yang panjang yang dapat dilihat oleh orang yang berada di bumi bagian timur dan barat. Wajahnya seperti wajah manusia dan paruhnya seperti paruh burung. Mempunyai banyak bulu di tubuh dan kepalanya. Dan banyak pendapat lainnya, namun yang pasti ukuran tubuh Dabat al-Arq sangatlah besar dan pergerakannya relatif cepat. Dabat al-Arq akan muncul di kota Mekah, tepatnya di sekitar Gunung Sofa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, Dabat al-Arq adalah salah satu makhluk Allah yang memiliki kekuasaan dan kehendak yang tinggi. Binatang ini tidak akan takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu makhluk mitologi Islam yang sangat misterius yaitu Al-Jassasah. Apa itu Al-Jassasah? Bagaimana bentuknya? Dan apa kisahnya dengan Dajjal? Mari kita simak bersama. Al-Jassasah adalah makhluk yang menjadi mata-mata dan pengawal Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Nama Al-Jassasah berarti mata-mata karena makhluk ini selalu mengintai informasi untuk kemudian disampaikan kepada Dajjal. Al-Jassasah disebut dalam salah satu hadis yang mengisahkan pertemuan antara salah seorang sahabat Nabi dengan Dajjal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa Tamim ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Kristen, pernah terdampar di sebuah pulau bersama 30 orang lainnya. Di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk yang berburu lebat dan bisa berbicara. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jassasah dan mengajak mereka untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang dibelenggu di sebuah biara. Laki-laki itu ternyata adalah Dajjal, yang mengaku sebagai Tuhan dan menanyakan berbagai hal tentang Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Dari kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa Al-Jassasah adalah makhluk yang taat kepada Dajjal dan membantunya dalam menyesatkan manusia. Bentuk Al-Jassasah tidak diketahui secara pasti, namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Al-Jassasah adalah seekor anjing, babi, atau binatang melata yang berukuran besar.
Al-Jassasah akan muncul bersama Dajjal di akhir zaman dan menjadi salah satu tanda besar hari kiamat. Dajjal. Siapa sih yang gak pernah dengar nama Dajjal? Pasti semua orang pernah dengar kan? Tapi, apa sih sebenarnya Dajjal itu? Apa yang akan dia lakukan di akhir zaman? Dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari fitnah Dajjal? Yuk kita simak penjelasannya. Dajjal adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia. Dajjal digambarkan sebagai seorang laki-laki bermata satu yang akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyesatkan umat manusia. Dia bisa membuat hujan, tanaman, binatang, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi, semua itu hanyalah tipu daya Dajjal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman kita. Dajjal adalah salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari Huzaifah bin Asid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku takut terhadap fitnah Dajjal atas kalian. Maka barang siapa yang hidup di antara kalian ketika Dajjal muncul, maka bacalah permulaan surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan muncul di sebelah timur, yaitu di arah Khurasan, dan di antara pengikutnya adalah orang-orang Yahudi Asbahan. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis-hadis di atas, kita bisa tahu bahwa Dajjal adalah makhluk yang nyata, bukan fiktif. Kita juga bisa tahu bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman, di sebelah timur, dan diikuti oleh banyak orang, terutama orang-orang Yahudi. Kita juga bisa tahu bahwa Dajjal adalah fitnah yang sangat besar yang bisa mewayahkan iman kita. Kita juga bisa tahu bahwa salah satu cara untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal adalah dengan membaca permulaan surat Al-Kahfi. Kita juga tahu, nanti setelah kemunculan Dajjal di muka bumi dan menyebabkan fitnah di mana-mana, Allah mengutus seorang nabi yakni Nabi Isa. Kenapa harus Nabi Isa yang diutus? Kenapa bukan Nabi Muhammad aja? Jadi gini teman-teman, ada beberapa alasan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk tugas ini. Di antaranya adalah membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup dan bukan Tuhan, seperti yang diklaim oleh Dajjal dan kaum Nasrani. Mengembalikan Nabi Isa ke asalnya, yaitu tanah. Karena ia juga diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Menjalankan kewajiban jihad. Karena Nabi Isa adalah seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah. Mengabulkan doa Nabi Isa karena ia pernah memohon kepada Allah agar diizinkan untuk kembali ke bumi dan menjadi umat Muhammad. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, Suriah pada saat sholat subuh. Ia akan memimpin sholat bersama kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Setelah itu, ia akan berangkat menuju pintu Lut di Palestina, tempat Dajjal dan pengikutnya berkumpul. Di sana, ia akan menghadapi Dajjal dan melemparnya dengan tombaknya. Dajjal akan terluka dan berlari ketakutan. Nabi Isa akan mengejarnya dan membunuhnya di pintu Baitul Maqdis. Darah Dajjal akan bercucuran dan semua orang akan melihat kematiannya. Dengan demikian, fitnah Dajjal akan berakhir dan Nabi Isa akan membawa kedamaian dan keadilan di bumi. Burung Anko. Salah satu makhluk mitologi dalam Islam yang pertama kami rangkum adalah burung Anko. Apa sih burung Anko itu teman-teman? Kok bisa dijadikan makhluk mitologi dalam Islam? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Anko adalah burung raksasa yang katanya bisa nutupin matahari kalau lagi terbang. Bayangin aja, gimana gedenya burung itu. Burung Anko ini punya bulu warna-warni, leher panjang kayak unta, dan 4 sayap. 2 sayapnya gede dan 2 sayapnya lagi kecil. Burung Anko ini disebut-sebut dalam buku karangan Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Makhluk-Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh yang Ada. Buku ini ngebahas tentang berbagai macam makhluk yang aneh-aneh dan ajaib. Nah, burung Anko ini ternyata pernah ada di zaman Nabi Anzalah. Nabi Anzalah itu nabi yang diutus Allah untuk kaum Ros. Kaum Ros itu kaum yang sesat karena mereka suka menyembah pohon sanobar. Pohon sanobar itu pohon yang buahnya bisa bikin orang awet muda. Tapi pohon itu juga bisa bikin orang jadi lupa sama Allah. Makanya,
kaum Rus itu jadi kafir dan durhaka. Burung anko ini suka banget makan hewan-hewan gede kayak unta, gajah, sama kuda. Kadang-kadang dia juga makan manusia, apalagi anak-anak. Burung anko ini jahat banget kan? Makanya, penduduk Ros yang masih ada yang beriman, mereka minta tolong sama Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun berdoa sama Allah supaya burung anko ini dimusnahkan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Hanzalah dan burung anko ini pun mati terbakar sampai nggak ada lagi keturunannya. Anko ini mirip-mirip sama burung simuk dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Tapi bedanya, anko ini nggak bisa hidup lagi dari apunya, kayak Phoenix ya. Anko ini cuma ada di zaman Nabi Hanzalah aja, dan sekarang udah punah. Anko ini adalah salah satu contoh makhluk mitologi dalam Islam yang punya cerita yang seru dan penuh hikmah. Dari cerita Anko, kita bisa belajar bahwa Allah itu Maha Pencipta dan gak ada yang patut disembah selain Dia. Kita juga bisa belajar bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan taat. Kita juga bisa belajar bahwa Allah itu Maha Kuasa dan gak ada yang bisa ngelawan kehendaknya. Burung ababil. Makhluk mitologi Islam yang sangat menakjubkan. Apa itu burung ababil? Bagaimana kisahnya dengan pasukan gajah? Dan apa makna yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari kita simak bersama. Burung ababil adalah burung yang memiliki sejarah penting dalam agama Islam. Burung ini tercatat dalam Al-Quran sebagai hewan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang hendak merusaknya. Dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 3 disebutkan bahwa dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kisah ini terjadi pada tahun 570 Masehi ketika Raja Abraha, seorang gubernur Yaman yang bawahan kerajaan Aksum, ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah yang besar dan kuat. Abraha memiliki dendam kepada Ka'bah karena ia telah membangun gereja besar di Sana'a yang ingin menjadikan pusat ibadah seluruh Arab, namun tidak ada yang mau datang ke sana. Abraha merasa tersaingi oleh Ka'bah yang menjadi tempat suci bagi orang-orang Arab. Abraha pun memimpin pasukan gajah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, ia menghancurkan dan merampas semua yang ada di depannya, termasuk unta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib datang menemui Abraha untuk meminta kembali untanya, namun Abraha mengejeknya dan berkata, "Kamu datang kepadaku untuk meminta unta, padahal aku datang untuk menghancurkan rumah Tuhanmu?" Abdul Muttalib menjawab dengan tenang, "Unta adalah milikku, sedangkan rumah itu adalah milik Allah. Dia akan melindunginya dari orang-orang yang ingin merusaknya." Abdul Muttalib pun kembali ke Mekah dan memerintahkan penduduknya untuk mengungsi ke bukit-bukit. Ia bersama dengan orang-orang Quraisy berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan Ka'bah dari ancaman Abraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar doa mereka dan mengirimkan bantuan berupa burung ababil. Burung-burung ini membawa batu-batu panas dari neraka yang dilemparkan kepada pasukan gajah. Setiap yang terkena batu itu akan binasa. Pasukan gajah pun kocar-kacir dan lari terbirit-birit. Abraha sendiri terluka parah dan meninggal dalam keadaan hina. Buraq, makhluk yang telah mengangkut Nabi Muhammad SAW ke surga. Siapakah sebenarnya Buraq? Bagaimana bentuk dan sifatnya? Bagaimana kisahnya dalam perjalanan Isra Mi'raj? Mari kita simak bersama. Buraq adalah salah satu nama mulia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang diciptakan dari cahaya. Sejenis jin yang memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, namun tidak sekuat malaikat. Buraq berasal dari kata bar yang berarti kilat atau cahaya karena makhluk ini dapat melesat seperti kilat atau cahaya. Buraq digambarkan sebagai binatang putih dengan kepala manusia dan badan setengah keledai dengan sayap di sisinya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Buraq menyerupai kuda dengan kepala seorang wanita dan ekor burung merak atau burung putih yang besar.
Buraq dikenal sebagai makhluk yang menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sekitar 1 tahun sebelum hijrah. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu, menerima perintah sholat 5 waktu, dan menyaksikan berbagai keajaiban dan rahasia Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, "Didatangkan kepadaku Buraq, seekor tunggangan putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bakol. Ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah menungganginya, maka buruk itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikat tunggangan itu di tempat biasanya para nabi mengikat tunggangannya." Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa buruk adalah makhluk yang sangat istimewa, karena ia dapat menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat, dan ia hanya dapat ditunggangi oleh para nabi dan rasul. Buraq juga memiliki sifat yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, karena ia tidak pernah menolak atau mengeluh saat ditugaskan untuk mengangkut Nabi Muhammad SAW. Ikan nun. Makhluk mitologi Islam yang sangat menarik yaitu ikan nun. Apa itu ikan nun? Bagaimana kisahnya dengan Nabi Yunus alaihissalam? Dan apakah ikan nun masih hidup sampai sekarang? Mari kita simak bersama. Ikan nun adalah ikan raksasa yang ditelan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan nun memiliki ukuran yang sangat besar dan kemungkinan berbentuk seperti ikan paus. Hanya saja, ukurannya lebih besar dari ikan paus biasa dan dipercaya sebagai ikan terbesar di dunia. Namun, wujud sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus alaihissalam dan ikan nun terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88 dan Surat As-Saffat ayat 139-148. Dalam kisah tersebut, Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaum Ninawa yang menyembah berhala. Namun setelah berdakwah selama 33 tahun, tidak ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan memperingatkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Nabi Yunus menaiki sebuah kapal yang berlayar di laut. Di tengah perjalanan, kapal tersebut mengalami badai hebat yang mengancam keselamatan penumpangnya. Orang-orang di kapal memutuskan untuk mengundi siapa yang harus melompat ke laut agar kapal tidak tenggelam. Nama Nabi Yunus keluar sebanyak 3 kali berturut-turut. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun melompat ke laut dan ditelan oleh ikan nun. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan nun selama 40 hari. Beliau terombang-ambing di dalam perut ikan nun dan dibawa mengarungi samudera. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, dan gelapnya malam. Dalam keadaan tersebut, Nabi Yunus terus bertasbih dan menyesali kesalahannya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan nun untuk memuntahkannya ke daratan. Nabi Yunus keluar dari perut ikan nun dengan keadaan kurus, lemah, dan kulit yang mengelupas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus alaihissalam. Buahnya mudah dimakan dan daunnya dapat dijadikan selimut. Setelah pulih, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke Ninawa dan baru mengetahui bahwa kaumnya sudah bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'juj Ma'juj. Siapa sih yang gak penasaran sama Ya'juj Ma'juj? Pasti semua orang pengen tahu kan tentang Ya'juj Ma'juj. Apa sih sebenarnya Ya'juj Ma'juj itu? Dari mana asalnya? Apa yang bakal mereka lakuin di akhir zaman? Dan gimana cara kita ngelindungin diri dari bahaya Ya'juj Ma'juj? Yuk kita simak bareng-bareng. Ya'juj Ma'juj adalah 2 suku yang sangat banyak jumlahnya, bahkan lebih banyak dari manusia biasa.
Perbandingannya adalah 1:999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj Ma'juj. Mereka adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari anaknya yang bernama Yafits. Mereka tinggal di belahan bumi timur, di balik tembok besar yang dibangun oleh Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah seorang raja yang saleh yang sering berkeliling dunia untuk menegakkan keadilan. Zulkarnain membantu suatu kaum yang minta perlindungan dari gangguan Ya'juj Ma'juj. Zulkarnain pun membangun tembok dari besi dan tembaga yang sangat kuat dan tinggi, sehingga Ya'juj Ma'juj tidak bisa melewati atau bahkan menghancurkan tembok tersebut sampai waktu yang ditentukan. Ya'juj Ma'juj itu digambarkan sebagai orang-orang yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut merah, dan berbadan pendek. Mereka sangat jahat, kasar, rakus, dan suka merusak. Mereka tak kenal sama Allah, tak punya agama, gak punya aturan, gak punya rasa kasih sayang. Mereka cuma mau ngejar hawa nafsu dan kepentingan sendiri. Mereka suka makan apa aja termasuk manusia, binatang, tanaman, bahkan tanah. Mereka juga suka ngebunuh, merampok, ngancurin, dan ngejar-ngejar orang yang gak suka sama mereka. Terus, bagaimana kita bisa melindungi diri dari Ya'juj Ma'juj? Jadi teman-teman, untuk melindungi diri kita dari bahayanya Ya'juj Ma'juj ini, cuma satu teman-teman, yaitu lari. Ya, lari menjauh dari Ya'juj Ma'juj dan sembunyi di balik benteng. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila tembok Ya'juj Ma'juj dibuka, maka mereka pergi memasuki dunia manusia, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka menutupi manusia, sedangkan kaum muslim memisahkan diri dari mereka, bersembunyi di balik benteng kota tempat mereka tinggal dengan membawa ternak mereka.